Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen readingan general yang membacakan energi soulmate atau twin flame di periode bulan Juni tahun 2021. Oke, readingan ini berlaku untuk 3 deck di sini ya. Yang biru ini adalah divine maskulin, yang merah ini adalah divine feminin. Sedangkan yang tengah ini ya, atau Arkana Mayor Raja kan, ini adalah untuk menggambarkan ya situasi atau energi alam bawah sadar ya, atau energi keseluruhan dari hubungan tersebut. Namun perlu saya ingatkan di sini ya guys ya, kalau kita sedang berada di dalam readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate sepenuhnya untuk semua soulmate ataupun twin flame yang ada di luaran sana. Oke, jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Oke? Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Jadi segala macam readingan saya ini tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Oke? Bawa santai aja, anggap saja ini adalah hiburan dan entertain. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang barusan hadir, yang ingin melakukan ya, barusan hadir di channel saya ini mungkin tertarik ya, ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Ditunggu ya guys ya. Sekarang kita mulai dari energi alam bawah sadar dulu ya, atau tema secara keseluruhan dulu. Oke. Untuk hubungan soulmate ataupun twin flame di periode bulan Juni tahun 2021 ini. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a soulmate or twin flame energy in period 2021. Oke, one more time. Untuk energi twin flame ataupun soulmate, bagaimana energi hubungan kalian secara keseluruhan di bulan Juni tahun 2021 ini. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Lovers. Wow. Ini ada koneksi yang sangat komplit sekali ya, terhubung dengan zodiak Gemini ya guys ya. Oke. Lovers. Ibaratnya ya, perasaan yang sedang membara ya di sini ya. Oke. Ada dalam perasaan membara itu juga ada ya, hasrat, gairah, nafsu, kangen kan. Semuanya ada di sini ya. Kerinduan ya, rasa ingin bertemu atau kayak gimana pun ya. Oke, ini energi yang positif sih kalau tertarik oleh saya di sini ya. Tapi kalau untuk tarot reader yang lain ya, lah itu saya nggak tahu lagi karena tarikan tiap-tiap reader itu kan berbeda-beda kan guys kan. Oke. Dan secara perasaan di sini ya sudah pasti ya, kartu The Lovers ini perasaan yang sedang membara ya, atau mencintai ya satu sama lain. Oke. Inti-intinya sih kayak gitu. Oke. Kita lihat untuk divine masculine. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a divine masculine energy in period Juni 2021 to divine feminine ya. Bagaimana energi perasaan
dari divine maskulin terhadap divine feminim di periode bulan Juni tahun 2021. Kita lihat the bottom of the deck. Di sini ada kartu Four of Swords ya. Ini ibaratnya ya tidak ada ya yang perlu dikhawatirkan ya, ingin menenangkan diri ya atau istirahat ya, tidak peduli dengan apapun atau cuek, itu juga bisa. Tapi cueknya mungkin saja bukan cuek terhadap divine feminim ya, tapi cuek dengan omongan orang di luar sana, itu juga bisa juga. Oke, terhubung dengan zodiak Libra. Kemudian strength. Saya sudah mulai ngerti ya. Strength ini kekuatan zodiak Leo. Ace of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. The Emperor. Oke. Ini zodiak Aries. Kemudian ada kartu Princess of Swords. Libra, Aquarius, Gemini. Dan terakhir di sini ada kartu Two of Swords. Oke, Two of Swords ini adalah zodiak Libra. Oke, secara perasaan sih saya merasakan ya, dari si divine maskulin ini ya, dia ingin ya memulai suatu awal mula yang baru ya, memulai suatu hubungan awal, sebuah renewal atau mengawali sebuah hubungan yang baru dengan si divine feminim ini. Oke. Tapi ada rasa kecemasan yang saya rasakan ya dari kartu si divine maskulin. Kalau tipe-tipe seperti orang divine maskulin ini ya, kayaknya tidak berani begitu mengambil resiko ya untuk mendekati si divine feminim ini. Makanya di sini ada mengevaluasikan ulang atau berpikir ya, beristirahat atau mencari ketenangan dulu supaya bisa menemukan solusi ataupun jalan keluar. Gimana caranya supaya bisa mendekati si divine feminim, karena ada kartu strength ya. Mungkin hubungan ini sudah pernah bertengkar ya, atau sudah pernah memiliki masalah sebelumnya. Oke. Tapi si divine maskulin tidak bisa memungkiri perasaannya terhadap si divine feminim karena ada kartu The Lovers ya yang ada di sini guys ya. Oke, perasaannya ya masih ada untuk divine feminim. Meskipun di balik masalah tersebut ya, harapan dari si divine maskulin Ace of Cups ya, ibaratnya ya ingin mengawali, ingin memulai ya sebuah renewal, sebuah awal mula hubungan yang baru kembali bersama si divine feminim ya. Di sini di Emperor ya, dari si divine maskulin ini ya masih ada rasa ego, masih ada rasa gengsi lagi ya. Takut ya, berarti saya bilang ini tipe-tipe orang yang takut ya. Karena Princess of Swords ini kan cemas, khawatir kan, takut juga kan. Dia takut ya mengambil resiko datang kepada si divine feminim. Takutnya kalau si divine feminim ini telah menutup pintu hati ya, Two of Swords ya. Atau memblokir diri ya, atau membangun benteng pertahanan untuk si divine maskulin ini. Oke. Ibaratnya ya, kalkulasinya itu kan gede banget ya. Segala sesuatu dihitung ya, sampai semendetail mungkin ya oleh si divine maskulin ini. Nah, biasanya ciri-ciri orang kayak gini ya, bawaannya pasti langsung ya overthinking ya. Biasanya langsung overthinking. Oke, suka berprasangka yang buruk kan, alias belum berusaha saja, masih belum berperang saja, tahu-taunya udah nyerah. Ya kan, padahal niatannya ada, tapi masih duduk dan berpikir terus ya di Emperor ya, menyusun rencana kan, dan terus memantau ya, dan terus men-stalking ya, si divine feminim itu lagi berada di mana, sedang ngapain, sedang bersama siapa, apa saja yang divine feminim itu lakukan ya.
Karena Two of Swords ya, mentok, ya kan? Mentok berada di persimpangan jalan ya, antara mau maju atau tidak ya si divine maskulin ini. Berarti sebelumnya memang sudah pernah terjadi masalah ya antara divine maskulin dengan si divine feminim. Hanya saja koneksi soulmate ya atau koneksi jodoh twin flame masih bermain di sini. Dan ibaratnya ya, di alam bawah sadar si divine maskulin ini menyuruh dirinya untuk kembali kepada si divine feminim ini. Oke? Tapi rasa ego ya terlalu banyak berkalkulasi, terlalu banyak berhitung-hitung ya, atau terlalu negative thinking. Apa yang mesti dilakukan untuk menjaga citra supaya jangan sampai malu gitu kan. Membuat si divine maskulin ini kan masih berdiam diri di bulan Juni ini. Tidak bisa bergerak dan hanya bisa stalking ya, hanya bisa memantau si divine feminim ini. Oke? Karena kebingungan juga sekarang si divine maskulin ini. Apa yang mesti dilakukan untuk mendekati si divine feminim, oke? Padahal niatnya tulus ya, mau memulai awal mula yang baru kan. Tapi ya kalau ujung-ujung ya dari sebuah hubungan, kalau misalnya ada logika yang bermain terus di dalamnya ya, bawaannya pasti menjadi ya gengsian ya, takut malu ya, takut kehilangan muka. Oke? Kalau orang sudah seperti itu ya, maka ya tindakan apapun pasti akan mandek ya, tindakan apapun pasti tidak akan ada sesuatu yang bisa dilakukan, alias ya Four of Swords. Oke? Berada diam di tempat aja sekarang. Oke? Nah, sekarang kita tarik ya energinya si divine feminim. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a divine feminine energy in period 2021 Juni to divine masculine. Bagaimana energi perasaan dari si divine feminim di bulan Juni tahun 2020 untuk si divine masculine? One more time. Oke. Fix. King of Cups. Nah kan, apa yang saya katakan kan, perasaan yang masih begitu besar banget ya. Oke. Perasaan yang masih begitu besar ya, emosional yang masih begitu besar sekali ya, terhubung dengan zodiak Scorpio. Oke. Saya akan lihat. Pertama di sini ada kartu di Emperor. Gengsi juga, ada ego juga ya, kekuatan juga kan. Aries juga. Ini hubungan kayaknya dua-duanya ego ya, dua-duanya gengsian juga ya. Ini yang terbaca oleh saya ya, kalau jangan dipaksakan untuk resonate ya. Oke, kalau misalnya tidak resonate ya abaikan aja, namanya juga readingan general kan. Oke. The Emperor zodiak Aries. Eight of Pentacles ya. Ini adalah zodiak Virgo. Two of Swords lagi, aduh nyambung banget ya, pantesan ya koneksi apanya ya. Ada dua pedang lagi kan, zodiak Libra kan. Koneksi soulmate-nya ini ya, koneksi twin flame atau soulmate ini kencang banget. Kayak gimana energi si divine maskulin ya, kayak gitulah energi dari si divine feminim juga, kayak cermin gitu kan. Ada Emperor kan, ada dua pedang lagi, lihat nah kan. Oke. Kayak kopi gitu ya. Hanya saja urutannya yang berbeda sekarang ya. Dua-duanya masih memiliki perasaan yang gede banget sih yang saya lihat ya. Six of Pentacles ya. Oke, ini adalah zodiak Taurus. Dan terakhir di sini ya, Death ya, transformasi atau perubahan. Zodiak Scorpio.
Oke, saya ingin menjelaskan ya. Untuk si divine feminim ya, secara perasaan emosinya ini masih gede banget ya terhadap si divine maskulin. Divine maskulin ini ya masih strength ya, masih kuat ya perasaannya ya, masih ingin bersabar, tetap bertahan ya, mempertahankan rasa cintanya kepada si divine feminim. Tapi si divine feminim ini ya, energi perasaan cintanya kalau emperor ini ya juga gede juga, besar juga perasaan tersebut. Ya kan, hanya saja ya lebih cenderung ke menggunakan logika. Karena mungkin hubungan ini pernah bermasalah sebelumnya ya. Dan terbaca di readingan saya di bulan kemarin ya. Kalau si divine maskulin ini ya, yang berulah ya di luaran sana ya, maka di emperor ini mungkin logika yang dipakai oleh si divine feminim ini adalah seperti contoh ya guys ya. Saya memberikan contoh dikit kan. Lah dia kan yang bersalah kan sama saya kan, dia yang berulah kan, dia yang menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan ini kan. Seharusnya ya dia yang memperjuangkan hubungan ini. Nah, harapan si divine feminim ini ya, kalau si divine maskulin mau memperjuangkan hubungan ini, ya kan? Makanya si divine feminim ini mungkin hanya duduk diam menanti dan menanti saja kan di dalam hubungan, ya kan? Kayak gimana lah effort dari si divine maskulin ya, kalau misalnya si divine feminim ini ya tidak memberikan kisi-kisi atau tidak memberikan kode ya sedikit pun. Oke. Hanya duduk menunggu menggunakan logika ya, kapan dia akan menghubungiku ya kan, kapan ya dia akan datang memperjuangkanku lagi kembali, kapan dia akan datang meminta maaf kan, kemarin kan dia yang berbuat kesalahan kan, ya mana mungkin saya yang berbicara terlebih dahulu kan untuk ya memperjuangkan hubungan ini terlebih dahulu kan. Kesalahan bukan ada di pihak saya ya kan. Nah ini yang ada di dalam pikiran si divine feminim ini. Tapi kalau jujur aja ya guys ya, saya sih setuju aja sih sama si divine feminim ya kan. Memang sih yang orang yang bersalah ini kan yang seharusnya memulai hubungan terlebih dahulu, saya lihat ya kan. Dengan cara berdiam diri menunggu untuk diperjuangkan, ya apa bedanya dengan ego, dengan gengsi juga, ya kan? Terima beres juga kan, alias tidak tahu menyelesaikan masalah nanti setelah keenakan. Kalau misalnya ada masalah lagi di periode selanjutnya ya, berarti hanya tinggal melarikan diri saja ya guys ya. Oke, tinggal melarikan diri, tunggu pasangan memperjuangkan dia kembali, sedangkan dia cuma duduk diam-diam jual mahal saja. Mana bisa kayak gitu, ya kan? Mungkin ya si divine feminim ini kan ingin memberi ya, ingin kasih sedikit pelajaran ya kepada si divine maskulin ini kan, supaya dirinya sadar ya kan. Maksud dan niat dari divine feminim ini ya, saya merasakannya sih baik ya di sini ya, supaya si divine maskulin ini sadar perbuatannya, menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Siapa yang berbuat, maka dialah yang bertanggung jawab. Mungkin itulah yang ada di dalam pikiran si divine feminim ya. Satu sisi ya, si divine feminim ini juga mentok juga kan. Dua pedang ya kan, merasa putus asa juga. Ini hubungan sebenarnya sudah berakhir atau belum sih? Kenapa dia masih belum kembali gitu kan di bulan Juni ini kan? Tapi kalau terlihat dari kartu The Lovers ini ya, hubungan ini masih belum selesai ya guys ya. Perasaan cinta antara kedua belah pihak, si divine feminim maupun ya si divine maskulin ini ya masih begitu gede-gedenya ya di sini ya. Oke. Maunya si divine feminim ya, Six of Pentacles ya. Loh, saya kan sebelumnya kan sudah terlalu banyak ya berkorban buat dia ya. Dia yang berulah terus, dia yang tinggalkan hubungan ini, dia yang mengghosting. Seharusnya dia yang kembali untuk meminta maaf. Six of Pentacles alias si divine feminim ya sedang pusing ya, atau sedang kayak gimana sih ngomongnya itu kan, sedang berpikir keras ya. Ini divine maskulin ini kapan dia kembali, kok saya tunggu sampai sekarang ini ya kan, masih belum ada kabar dia sih. Apakah dia masih berniat untuk kembali atau tidak? Saya lihat masih sih, saya lihat ya. Oke. Masih sih berniat untuk kembali ya. Hanya saja memang ada kebingungan sekarang. Takutnya dia kembali kan, dimaki-maki kan,
atau ditolak oleh si divine feminim ini. Oke, ada rasa ketakutan sekarang, ada rasa putus asa ya. Jadi ya mohon dimengerti lah ya, Six of Pentacles kan, si divine feminim ini sudah terlalu banyak berkorban ya, berkorban perasaan, bahkan hingga berkorban ya secara harga diri juga ya untuk si divine maskulin ini, ya kan? Oke, ada kartu The Death ya. Memang harapan ya, Death ini adalah transformasi perubahan ya. Kapan ya si divine maskulin ini mempertanggungjawabkan ya sikap dan perbuatannya di masa lalu, datang meminta maaf kan, sambil menunjukkan kalau dirinya itu telah dead ya, telah berubah, telah meninggalkan sikap dia yang lama ya. Oke, ini yang terdeteksi oleh saya ya guys ya. Oke, jangan marah kalau misalnya tidak resonate ya. Memang readingan general tidak ditujukan untuk resonate sepenuhnya ya. Tapi doa dan harapan si divine feminim ini ya masih berharap kalau si divine maskulin ya sadar ya akan perbuatannya dan mau berubah ya atas sikap dan perilaku dia tersebut. Oke. Saya rapikan dulu, kalau nggak rapi nggak enak ya dibaca ya guys ya. Nampak kan? Nah, The Death kan. Ini ya, divine feminim ini kan, ibaratnya satu sisi ya, perasaan sih masih ada. Tapi kalau si divine maskulin ini ya, kalau masih tidak berubah juga ya, mungkin si divine feminim ini ya, akan mengambil langkah yang sangat nekat sekali ya. Oke lah, dengan terpaksa ya, karena saya tunggu dia tidak nongol-nongol ya, di hadapan saya tidak nongol-nongol untuk mempertanggungjawabkan ya sikap dan perbuatan dia di masa lalu ya. Maka lebih baik ya saya akhiri sajalah ya hubungan ini ya, daripada ribet-ribet, daripada pusing-pusing gitu kan, daripada makan hati. Kalau awal mula saja udah kayak gitu ya, gimana ke depannya nantinya? Nah, kayak gitu kan si divine feminim ini kan. Padahal si divine maskulin ya masih ingin berpikir ya, masih ingin menyendiri kan, mengevaluasikan, masih ingin introspeksi diri kan, berusaha ingin menyadari apa yang menjadi kesalahan dia. Karena satu sisi memang ada ego, masih ada egois juga ya kan, gengsian juga untuk kembali pada si divine feminim. Tapi takut dia mentok ya kan, takut ditolak oleh si divine feminim ya. Dan si divine maskulin masih tetap ya stalking si divine feminim ini. Tapi mungkin si divine feminim ini juga tidak tahu ya kalau dirinya ini di stalking ya. Kalau stalking itu kan nggak perlu lewat sosial media aja kan, lewat berita-berita orang itu kan bisa juga kan guys kan. Oke. Dan ada kartu The Death ya, Six of Pentacles ya. Sudah terlalu banyak ya saya berkorban untuk si divine maskulin. Ini kesempatan terakhir, dia mau kembali atau tidak. Kalau dia tidak mau kembali lagi ya, masih mengulur-ngulur waktu lagi kembali, masih mengulur-ngulur waktu ya, masih main tarik ulur dengan saya, maka jangan nyesal kalau suatu saat dia kembali ya. Hubungan ini benar-benar sudah saya akhiri. Nah, itu yang ada di dalam pikiran si divine feminim ini. Ada kartu The Death ya. Tak kunjung mempertanggungjawabkan ya perbuatan dia ya. Saya akhiri beneran, tidak peduli lagi saya. Oke, meskipun ya tidak bisa saya bohongi ya, perasaan saya masih cinta, saya masih sayang kepada dia daripada ya. Saya berpikir juga di Emperor, saya berpikir juga awal mula masih pacaran saja, masih menjalin hubungan sebagai kekasih saja, ulahnya sudah kayak gitu, apalagi setelah menikah, apa saya enggak mati gantung diri. Nah, itu kan lebih baik ya, saya cegah dulu dari awal mula, dari sejak dini kan. Oke. Ini yang terbaca oleh saya ya guys ya. Oke, kita akan lihat saran dan pesan untuk si divine maskulin ini seperti apa dan kayak gimana ya. Nongol satu keluar ini. Justice. Justice ini adalah pembayaran karma ya guys ya. Justice ini adalah pertimbangan atau keadilan. Berarti saran dan pesannya untuk si divine maskulin ya. Cobalah adil dikit ya, cobalah kayak gimana ya, arif ya, bijaksana dikit ya, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab dong, justice kan, berani menanggung akibatnya dong, justice ya, berani mendapatkan konsekuensi lah ya, oke, intinya kayak gitu ya guys ya.
Namanya setiap perbuatan kita ini kan pasti ada konsekuensinya kan. Perbuatan baik konsekuensinya ya berupa karma dan pahala juga. Ya kan, karma baik dan pahala juga. Ya kan, kalau perbuatan buruk ya mendapatkan karma yang negatif juga. Jadi, baik karma yang baik, pahala ataupun ya karma yang buruk ya buat si divine maskulin ya. Konsekuensi itu ya tetap tidak bisa lari dari diri kita. Mesti kita tanggung, mesti kita bayar. Tidak mungkin kita yang sudah berbuat gitu kan, tahu-taunya kan kita hanya bisa terlepas dari kesalahan kita hanya dengan satu kata ucapan maaf saja. Maaf ya, saya minta maaf kayak gitu ya. Oh, mana bisa kayak gitu guys. Ya kan? Benar kan guys kan? Logika aja sekarang. Setiap perbuatan kita itu mesti kita bayar ya. Bukan dengan cuma meminta maaf saja ya. Udah itu ya, langsung ya kita terbebas dari kesalahan. Nggak bisa kayak gitu. Kalau bisa kayak gitu ya, percayalah, trust me ya. Narapidana yang ada di dalam penjara semua ya, pada sudah dibebaskan semua keesokan harinya ya. Penjara udah pada kosong semuanya guys. Ya kan, karena apa? Mereka yang sudah pernah melakukan kesalahan ya, hanya tinggal meminta maaf saja, tahu-taunya udah dibebaskan. Betul kan guys kan? Benar kan? Jadi ya, apapun perbuatan kita itu ya, mesti kita pertanggungjawabkan ya. Tidak bisa dengan satu kata maaf saja, ya selesai sudah. Ya kan? Langsung ya, urusan ya, kesalahan kita sudah terbayar. Enggak bisa kayak gitu. Mesti kita bayar. Yakni ya, justice itu ya, tunjukkanlah kejantanan diri Anda ya. Untuk si divine maskulin ya, tunjukkan kejantanan diri Anda. Anda itu kalau misalnya maskulin itu ya, gentle dikit ya, oke? Berani berbuat ya, berani bertanggung jawab dong. Jangan tahu-taunya sudah lempar batu, tahu-taunya sembunyi tangan kan, lari kan. Sudah berbuat kesalahan, tahu-taunya kan hanya minta maaf saja kan. Berharap kan permintaan maaf itu kan dikabulkan kan dengan seenak jidat kan. Jadi keesokan harinya mau buat kesalahan lagi, ya tanpa pikir panjang lagi dong. Kan dengan hanya satu kata maaf saja sudah terlepas dari kesalahan kita. Mana bisa kayak gitu, alam semesta. Tuhan juga tidak mengizinkan kita berbuat kayak gitu juga. Makanya hukum karma itu ada hari ini. Ya kan, hukum karma itu ada. Ya kan, karena memang dari aturan alam semesta atau aturan yang ditetapkan oleh Tuhan ya, dari sononya itu ya, setiap perbuatan kita berbentuk apapun ya, mesti kita bayar. Dan bayaran kita itu ya, dengan cara menanggung akibat perbuatan kita. Perbuatan baik ya kita tanggung ya dengan sesuatu yang enak. Perbuatan yang tidak baik ya kita tanggung dengan suatu kepahitan juga. Kita mesti gentle. Kalau tidak ya, maka di mata Tuhan sekalipun ya, kita akan dinyatakan sebagai orang yang masih memiliki hutang. Dan namanya hutang itu mesti kita lunasin. Kita bayar dengan cara menerima kepahitan juga. Kalau tidak bersama si divine feminim ini ya, maka kepada orang lain ya, kita mesti membayar semua itu. Oke? Untuk si divine feminim ya, saran dan pesannya saya akan lihat ya. Oke. Three of Swords. Three of Swords ya. Ini adalah luka dan kehilangan ya. Oke. Maksudnya di sini ya, kehilangan, dengan adanya kehilangan ya, zodiak Libra, maka kalian divine feminim ya, barusan memiliki suatu awal mula yang baru ya. Tapi kalau saran dan pesan dari kartu Three of Swords ini, ibaratnya ya, telah menyarankan kepada kalian divine feminim ya, untuk ikhlasin aja lah si divine maskulin ini ya. Kalau sifat dia, tingkah dia kan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia itu kan, meskipun masih ada perasaan cinta kan, tapi orangnya masih cuek-cuek. Ya kan, maunya terima beres kan. Udah dia yang berbuat kesalahan, dia masih mau kalian ya mempertanggungjawabkan, masih mau kalian mengejar-ngejar dia lagi, memperbaiki hubungan lagi. Bukannya ya, dia berani berbuat, berani bertanggung jawab sekarang. Makanya hari ini ada kartu justice dan ada tendensi kalau si divine maskulin ini bisa kena karma lagi, saya lihat. Oke, dan untuk si divine feminim ya, Three of Swords, saya tahu ya, meskipun untuk mengikhlaskan ya, hati kalian ini terluka sangat parah ya. Tapi ya,
Dengan cara mengikhlaskan, dengan cara memutuskan koneksi ini adalah satu-satunya jalan terbaik bagi diri kalian. Mungkin luka yang kalian terima itu ya, hanya sedikit, tidak seberapa ya, daripada ya kalian pertahankan terus hubungan kayak gini ya. Tahu-taunya ya, secara sisi emosional, secara mental kalian diobrak-abrik ya oleh hubungan bersama tipe-tipe orang seperti si divine maskulin ini. Ego, gengsi tinggi, cuek-cuek, tidak mau tahu apa-apa, tidak bisa menyelesaikan masalah apapun, tidak ada responsibility-nya. Lebih baik ya, kalian mengambil langkah ya, sakit sedikit ya, tapi kalian mendapatkan kebahagiaan, kalian mendapatkan sebuah awal mula yang baru untuk mendapatkan ya koneksi soulmate dengan orang lain, daripada ya kalian mempertahankan hubungan ini terus ya, nanti jatuhnya ke depannya ya, 3 pedang ini berubah menjadi 300 atau 3000 pedang. Nah, kayak gimana sekarang, alias ya, luka yang semakin bertubi-tubi ya, atau luka yang semakin parah, kayak gimana nantinya. Lebih baik sakit dikit. Nah, itu nggak apa-apa sih guys, ya kan? Ikhlasin aja lah ya, nggak usah ditunggu lagi si divine masculine ini kan. Koneksi soulmate ini kan banyak kan di muka bumi ini kan. Kita bisa menjalin hubungan soulmate ya dengan siapa saja. Banyak kok jodoh untuk diri kita, bukan cuma satu aja kok. Ya kan, cari soulmate yang lain ya. Ikhlasin aja, tidak usah ditunggu-tunggu lagi, daripada perasaan kalian semakin galau kan. Karena si maskulin ini ya, ada kemungkinan bisa terkena karma lagi saya lihat. Dengan perbuatan dia yang cuek-cuek ya kan, tidak mau tahu apa-apa di Emperor, gengsinya masih tinggi lagi kan, untuk datang, untuk bertanggung jawab, tapi masih tidak berani bertanggung jawab. Ya kan? Wanita saja, jujur aja ya guys ya, wanita aja ya, berani berbuat, masih berani bertanggung jawab. Ini kalau misalnya ya, maskulin ini ada di tubuh seorang pria ya, udah berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, ya apa bedanya dengan kayak seorang maling, kayak begal, kayak atau seorang perampok, kayak udah siap rampok kan, tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya ke kantor polisi kan, malah melarikan diri. Apa bedanya kayak gitu, ya kan? Nanti ya, awal mula saja sudah diberi tanda-tanda oleh alam semesta ya kepada kalian divine feminim ya, pemandangan kayak gitu, ya kan? Ibaratnya kalau kalian pertahankan lagi ya, kedepannya nantinya ya, hal yang semakin menjadi-jadi ya, luka yang semakin parah bisa terjadi pada diri kalian lagi. Apa kalian mau kayak gitu? Pasti nggak mau kan guys kan? Oke, meskipun ada koneksi lovers ya, saling mencintai satu sama lain, belum berarti kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Saya tidak pernah menjamin readingan saya ini ya resonate sepenuhnya, dan bagi saya juga ya, saya juga tidak butuh ya readingan ini sampai bisa resonate sepenuhnya juga. Yang saya harapkan di sini, semoga readingan ini bisa berguna ya untuk diri kalian ya, melalui pesan-pesan positif yang bisa kalian petik dan bisa kalian terima. Oke, melalui readingan saya ini. Dan sekali lagi, bagi kalian ya, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk membantu kalian berupa pesan-pesan yang bisa kalian ambil supaya kalian bisa antisipasi apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari ke depannya. Sekali lagi, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya semakin bersemangat ya guys ya, untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, dan berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Ditunggu ya guys ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Dan akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.